kepemimpinan dan teori kepemimpinan. Saya sebagai moderator. Saya Rina Christine, ngurus meeting sebagai penjelas sekaligus dosen. Saya Regina Sinidi sebagai pembaca 1. Saya Freddy Manuel. Baik, kami akan mulai dari Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau memimpin orang lain, tim atau seluruh organisasi. Ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan yang demokratis. Yang kedua, kepemimpinan autokratis. Yang ketiga, kepemimpinan bersifat afiliatif. Yang keempat, kepemimpinan yang visioner. Fungsi pertama seorang pemimpin adalah memimpin, berkomunikasi, dan memotivasi anggotanya untuk bekerja mencapai tujuan perusahaan. Saat memimpin, seseorang pemimpin wajib melakukan pembagian tugas untuk menentukan orang yang akan melakukan tugas tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pemimpin. Yang pertama itu kepribadian, yang kedua harapan dan perilaku atasan, yang ketiga ada karakteristik, yang keempat ada kebutuhan tugas, yang kelima ada iklim, yang keenam ada kebijakan organisasi, dan yang terakhir itu ada harapan dan perilaku rekan. Kemudian kita masuk ke teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Teori kepemimpinan yang harus Anda ketahui. Yang pertama, teori orang hebat. Yang kedua, teori sifat. Yang ketiga, teori perilaku. Yang keempat, teori transaksional atau teori manajemen. Yang kelima, teori transformasional. Yang terakhir, teori situasional. 1. Pendekatan kepemimpinan menurut sifat. Yang kedua, pendekatan kepemimpinan berdasarkan teori perilaku. Yang ketiga, kepemimpinan menurut teori kontingensi. Contoh kepemimpinan yang baik ialah antara lain sebagai berikut ini. Menginspirasi dan memotivasi. Pemimpin yang hebat menciptakan proyeksi masa depan. Ia akan memberikan gambaran masa depan yang jelas dan menarik, juga memotivasi orang lain agar mampu meraihnya. Kesimpulannya, kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok tersebut. Baik, di sini kami membuka sesi pertanyaan maksimal 3 orang saja. Terima kasih. Baik, kepada saudara. Oke, baik, saya dari Santuri dari kelompok 5 ingin mengajukan sebuah pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, yaitu faktor iklim. Apa pengaruh faktor iklim tentang kepemimpinan? Dan bagaimana seorang pemimpin itu berhasil dalam kepemimpinannya? Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Kepada saudara saya persilakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 4. Jika Anda sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara Anda dalam mengembangkan kompetensi setiap anggota tim? Terima kasih. Terima kasih. Persilakan untuk Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana seorang pemimpin harus bersikap ketika menghadapi masalah yang bersinggungan dengan kepentingan kepribadiannya? Terima kasih. 3. Baik, mari teman-teman berikan kepada kami waktu untuk diskusi sebentar. Terima kasih. Dah. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Rey.
menjawab pertanyaan dari teman kita Renaldi. Tadi pertanyaannya apa pengertian dari faktor iklim dan bagaimana mencapai suatu pemimpin yang baik. Nah, faktor iklim adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam negara-negara ASEAN. Nah, pemimpin yang baik itu adalah mereka yang punya sifat yang kuat dan tegas, tapi sekaligus memiliki rendah hati gitu. Memiliki sifat yang rendah hati tidak berarti mereka lemah atau tidak yakin pada dirinya. Rendah hati itu justru menunjukkan bahwa seseorang memiliki rasa percaya diri yang cukup dan sadar akan kemampuan dirinya. Terima kasih. Apakah saudara Ray bisa menerima jawaban? Izin yang mendengar sedikit. Tadi faktor iklim tadi yang maksud saya itu bagaimana faktor iklim yang mempengaruhi apa itu pemimpin ini seperti itu. Apakah pemimpin yang di Eropa mungkin yang berbeda dengan pemimpin di Indonesia seperti itu maksudnya. Dan pemimpin yang saya harapkan itu bukan yang apa ciri-cirinya ya, tapi bagaimana seorang pemimpin itu berhasil sedikit kayak gitu memimpin satu instansi atau apa itu. Terima kasih. Terima kasih ya. Baik, kami akan menanggapi saudara Ray tadi. Nah, faktor yang mempengaruhi iklim pada kepemimpinan itu yaitu lingkungan eksternal, strategi, praktik kepemimpinan, pengaturan organisasi dan sejarah dari kepemimpinan. Terima kasih. Seperti itu. Terus yang satu lagi. Pemimpin yang dikatakan itu kan yang ditulis dari ciri. Nah, yang menjadi pemimpin yang baik itu memiliki attitude yang tenang dan positif. Seorang pemimpin akan lebih dihargai jika mereka memiliki attitude yang lebih tenang dan lebih positif. Kemudian membuka komunikasi antar sesama, kemudian mengajari bukan memerintah bawahan kita dan memberikan pandangan mengenai goal dan ekspektasi pada bawahan kita. Terima kasih. Terima kasih Ray, Tuhan berkati. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Sheila. Oke, di sini tadi ya pertanyaannya, apa yang perlu dilakukan seorang pemimpin untuk meningkatkan kompetensi tim? Jawabannya yaitu yang pertama, cara meningkatkannya, satu, berlatih disiplin. Yang kedua, tingkatkan kemampuan komunikasi. Yang ketiga itu kenali semua rekan di kantor. Yang keempat, berlatih mendengar. Yang kelima, selalu bersikap aktif dan positif. Yang keenam, mengambil inisiatif. Yang ketujuh, berpikir kritis. Yang kedelapan, memotivasi orang lain. Jadi apakah saudara Sheila menerima ya? Terima kasih. Kami menjawab pertanyaan dari saudara Naomi, yang persilakan kepada Anggi. Tadi pertanyaannya, bagaimana seorang pemimpin harus bersikap ketika menghadapi masalah yang bersinggungan dengan kepentingan pribadinya? Jawabannya, ketika seorang pemimpin harus dihadapkan masalah yang tidak sesuai dengan prinsipnya sendiri, hendaklah secara aktif berkomunikasi dengan bawahannya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dan hal apa saja yang perlu dievaluasi, mengingat konsultasi adalah tentang aksi dan hasil. Terima kasih. Terima kasih. Apakah saudara Naomi bisa menerima? Terima kasih. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan kata,